Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi sistem operasi ya. Saya sambil tengok-tengok kanan kiri ini. Kita melihat tampilan di Zoom seperti apa sih kalau di HP. Sambil juga mengadmit teman-temanmu yang baru masuk. Ya, harusnya saya setting otomatis ini harusnya ya. Tapi enggak apa-apa, kelihatan. Ya, hari ini kita membahas mengenai memori ya. Materi setelah UTS ini materinya adalah memori, kemudian memori manajemen, kemudian memori virtual minggu depan, kemudian manajemen device atau perangkat, perangkat manajemen, kemudian keamanan sudah, memori yang paling banyak dan paling dalam ya. Makanya saya taruh di setelah setelah UTS gitu ya. Gitu. Ya, jadi sebagai nggak kayak limit ini. Ya, introduction. Nah, kalau komputer Anda tidak punya memori, maka dipastikan tidak bisa bekerja karena semua proses yang ada dalam sistem operasi itu selalu memerlukan memori. Kalau di komputer, memori itu RAM ya, dalam bentuk RAM ya, random access memory atau DRAM dan sebagainya. Pada intinya itu adalah memori. Kalau kita ngomong memori berarti biasanya konteksnya adalah main memory atau memori utama ya. Nah, di sini dijelaskan perlunya main memory itu di manajemen. Ya, setelah itu seiring dengan berkembangnya teknologi, berkembanglah memori-memori turunannya. Seperti dulu ya ada tape, magnetic tape ya, magnetic tape bentuknya seperti pita kaset. Mungkin Anda sudah tidak begitu mengalami ya, agak lebar begitu seperti pita kaset. Pita kaset sebetulnya kaset itu juga menyimpan sesuatu ya, menyimpan lagu ya, seperti itu magnet. Kemudian berkembang lagi menjadi dalam bentuk CD ya, CD, DVD atau ya CD-ROM ya dalam bentuk CD. Kemudian berkembang lagi ke SSD ya, solid state drive ya, solid state drive ya. Yang pada intinya adalah itu semua adalah memori atau menyimpan sesuatu. Tapi tentu ada perbedaannya antara memori utama dengan memori sekunder. Ya. Kalau yang kita bahas sekarang ini adalah memori utama. Nah, minggu depan kita membahas mengenai memori sekunder yang bisa dimanfaatkan menjadi memori utama atau menunjang kinerja dari memori utama. Jadi secara historis unjuk kerja komputer ini tergantung dari ketersediaan memori dan penggunaan atau optimasi memori. Jadi bagaimana caranya supaya memori yang ada, memori itu kan sesuatu untuk menyimpan data ya, dioptimalkan. Kalau kemarin kita membahas mengenai prosesor ya, ada scheduling prosesor ya, bagaimana supaya prosesor itu bekerja secara optimal, tidak boleh nganggur ya, tapi juga tidak boleh overload ya. Kalau overload apa yang terjadi? Ya komputernya berhenti bekerja ya atau freeze ya. Nah, kemarin belajar juga mengenai deadlock, kemudian ada starvation ya, macam-macam. Di situ ada algoritma-algoritma untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, bagaimana dengan memori? Memori pun juga perlu di-manage. Ada juga algoritmanya ya, gimana supaya memori tadi teroptimasi atau digunakan secara optimal gitu. Oh ya, balik lagi ke slide ini. Jadi kita membahas mengenai 4 tipe skema ya, memory allocation. Memory allocation scheme atau skema alokasi memori. Bagaimana penempatan data ke dalam memori itu
alokasikan. Di sini ada 4 bahasan, single user, ya, fixed partition, kemudian dynamic partition, dan relocatable dynamic partition. Nah, semoga kalau sudah membaca slide ini dan sudah mengetahui penjelasan ini, nanti bisa menjawab soal-soal yang di slide paling akhir ya. Sudah dibacakan ya? Iya. Kita mulai dari single user contiguous scheme. Single user contiguous scheme, skema contiguous single user. Apa itu contiguous? Contiguous itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah berdekatan. Nah, seperti halnya rak buku ya. Rak buku itu kalau Anda punya rak buku, Anda apa itu? Tata ya, ditata begitu. Yang ini buku agama, ini buku komik, yang ini buku cerita fiksi, yang ini buku cerita non fiksi. Nah, itu berdekatan ya antara buku agama dengan buku fiksi ya, buku komik ya, itu artinya kedekatan, konteksnya adalah kedekatan jarak. Secara komersial digunakan pada tahun 40-an dan tahun 50-an ya. Saat itu teknologi komputer masih sangat primitif ya. Nah, kita boleh ya menyebutnya primitif ya. Ya memang kuno ya. Itu. Cara kerjanya itu setiap program yang akan diproses dimuat secara keseluruhan ke dalam memori. Jadi programnya atau job atau proses yang memerlukan memori di-load ya, di-loadkan ke dalam space memori yang sudah disiapkan. Dialokasikan sebanyak mungkin ya ruang di memori yang diperlukan. Nah, kalau misalnya programnya terlalu besar dan tidak sesuai dengan memori yang tersedia, program tidak dapat dijalankan. Makanya ini disebut single user ya, nggak bisa digunakan untuk bersama-sama gitu. Jadi komputer di awal itu secara fisik memang ukurannya besar, tapi sebetulnya pemrosesannya itu memerlukan memori yang kecil ya. Besar karena memang ada kendala secara teknologi ya. Nah, kemarin kita belajar arsitektur dan organisasi komputer. Komputer zaman dulu itu bentuknya kan cukup besar. Untuk perangkat atau device yang cara kerjanya sama dengan transistor itu ukurannya tabung ya. Nah, makanya disebut tabung vakum gitu untuk kinerja transistornya. Nanti Anda bisa searching di Google, komputer zaman dulu itu seperti ENIAC dan sebagainya, itu ukurannya besar. Tapi sebetulnya penggunaan memorinya sangat kecil ya, mungkin sekian kilo atau sekian mega, 1 mega nggak nyampe gitu ya. Tapi ya mau nggak mau ya, makanya teknologi manajemen memorinya pun juga masih sangat sederhana. Kemudian single user contiguous schema ya. Ini kelemahannya adalah tidak mendukung multiprogramming ya, atau jaringan ya, atau network. Ya. Hanya dapat menangani satu pekerjaan dalam satu waktu atau single task. Jadi kalau memorinya dipakai untuk satu program yang sedang bekerja, maka ya sudah harus dialokasikan itu dulu ya, baru saat itu selesai. Jadi kalau misalnya konfigurasi job pertama masuk untuk menggunakan space memory ya itu yang akan dilayani. Ya meski demikian ini sempat menjadi dikomersialkan juga ya, tapi memang secara tidak optimal ya untuk ukuran bisnis waktu itu pun juga masih nggak efektif juga begitu ya. Jadi banyak digunakan dalam lembaga penelitian gitu. Kelemahannya yang lain adalah programnya ya, ukuran programnya harus lebih kecil dari ukuran memori yang tersedia gitu, yang disediakan gitu ya. Nah, ini tentu nggak efektif juga ya. Apalagi teknologi memori saat itu memang belum tinggi ya. Saya masih ingat kuliah saya dulu kalau megang flash disk ukurannya 32 mega itu udah seneng banget begitu. Itu sama dengan 30
disket ya, karena satu disket kan rata-rata 1,2 mega. Tapi bayangkan Anda ketika sekolah sekarang sudah menggunakan flash disk yang ukurannya 64 giga, ya, sangat jauh sekali ya. Itu ukurannya sama, tapi kapasitasnya berbeda. Bahkan hard disk kecil pun juga bisa dibawa ya, hard disk kecil yang portable itu. Yaitu menunjukkan bahwa perkembangan memori dari tahun ke tahun semakin berkembang. Kemudian ada lagi skema yang kedua yaitu fixed partition ya. Secara komersial tersedia di era 50 dan 60-an ya. Ini fixed partition. Jadi ini merupakan awal upaya awal untuk menggunakan apa itu memori untuk pekerjaan yang multi programming gitu. Ini sudah tersedia secara komersial. Jadi cara kerja dari sistem ini adalah ukuran setiap partisi ditentukan saat sistem dihidupkan ya. Jadi mulai dihidupkan, kemudian prosesnya mulai dijalankan, kemudian dikonfigurasi. Nah, itu ketika komputer dinyalakan, kemudian dihidupkan, dikonfigurasi, kemudian baru di load gitu ya, programnya di-load-kan, dimuatkan atau dimasukkan ke dalam memori yang tersedia. Setelah itu bekerja ya, tidak bisa berubah-ubah. Kalau mau merubah atau mengkonfigurasi ulang harus di restart ya. Artinya komputernya harus ini apa? Dikonfigurasi ulang atau dinyalakan kembali. Nah, tentunya di sini memerlukan apa yang namanya protection of job memory space. Nah, ini apa ini yang disebut dengan proteksi? Ini ada di pertanyaan ya. Bagaimana model proteksi? Mengapa kok adanya proteksi dalam memori space? Jadi tidak mengizinkan job baru ya, untuk menggunakan memori yang ada. Gitu. Jadi begitu komputer dinyalakan, di-load, program mulai dijalankan, kemudian dia sudah masuk kan ya, diberi apa itu jatah ke dalam memori yang akan digunakan, ya sudah, nanti kalau ada program baru yang dijalankan, maka dia harus menunggu dulu. Ya, karena jatah memorinya sudah digunakan untuk proses yang lain. Meskipun ada space yang kosong, ya. Nah, ini nanti ada gambarnya ya di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi skema partisi ini lebih fleksibel daripada skema single user, ya. Karena memungkinkan beberapa program berada di memori pada saat yang bersamaan. Di sini ya. Pada saat yang bersamaan, di beberapa address memori bisa tersedia. Namun, ini tetap mensyaratkan bahwa seluruh program disimpan secara berdekatan dan dalam memori dari awal hingga akhir pelaksanaan proses gitu untuk mengalokasikan penggunaan memori ini. Nah, mulai karena itu manajemen memori atau memori manajemen harus memiliki hal seperti ini ya, tabel gitu ya. Gitu. Nah, ini Anda perhatikan di sini ada partition size, kemudian memory address, akses, ini adalah job-jobnya ya. Ini yang menunjukkan statusnya. Busi ini sibuk, 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 ini free. Artinya ini busi ini sedang digunakan atau sedang digunakan untuk melaksanakan job 1, job 2, dan job 4. Nah, gimana kalau job 3 ada? Nah, ketika ini semua sudah masuk, ya, ada nggak? Nah, ini dia. Mana job 3? Nah, ini dia. Job 3 ya. Job 3 pakai 25K misalnya. Tapi prosesnya sudah berjalan. Maka ini tetap job 3-nya menunggu. Padahal di sini masih ada space ya. Masih ada yang free. Tetap nggak boleh dimasukkan. Nah, karena ya itu tadi ya, ada mekanisme protection tadi. Artinya nggak boleh masuk, ya harus nunggu dulu. Gitu.
Jadi dengan meskipun job 3 hanya memerlukan memori 70, mana nih? Job 3A ini dia. Memerlukan 70, tetap harus menunggu rekonfigurasi meski terdapat ruang kosong sebesar 70K ya. 30 ya. Wah, 30. Nah, ruang kosong ini yang disebut internal fragmentation. Ada pertanyaannya ya. Internal fragmentation dan external fragmentation itu apa? Ya, silakan dipelajari lebih lanjut. Kemudian kelemahannya, kelemahan dari fixed partition ini ukuran memori ditentukan saat awal rekonfigurasi atau konfigurasi di awal. Jadi ketika komputernya mulai dinyalakan, kemudian program mulai dijalankan, dikonfigurasi untuk pertama kali, ya sudah, langsung itu dipakai. Begitu Anda mau menjalankan job yang berikutnya, atau yang lain misalnya, meskipun ada space yang kosong, maka itu tidak bisa masuk, nggak bisa digunakan space tersebut. Kemudian job harus memiliki ukuran yang sama dan ukuran memori yang sudah diketahui. Ya, jadi seperti itu ya. Dan di awal slide tadi sudah jelaskan tentang internal fragmentation. Nah, ini kelemahannya ya, kalau adanya internal fragmentation. Bila partisi memori terlalu besar dibandingkan job yang dijalankan. Ya, jadi ada job, misalnya ukurannya hanya memerlukan sekitar 20K. Kemudian dia masuk ke dalam space yang ukurannya 40K, otomatis kan sisa ya. Sisa berapa tadi? 20K sisa. Nah, ya, sisa ini yang disebut internal fragmentation. Nah, ini yang disebut memory waste. Nah, kalau Anda baca bukunya ada istilah memory waste internal atau apa ya, mubazir ya. Istilahnya mubazir gitu. Nggak kepakai. Kemudian skema yang berikutnya adalah dynamic partition. Ini memori yang tersedia masih disimpan dalam blok yang berdekatan, tapi hanya diberikan sesuai kebutuhan atau jobnya, kebutuhan proses atau kebutuhan jobnya, gitu. Ini merupakan peningkatan yang signifikan ya dari fixed partition karena memori tidak terbuang gitu dalam partisi. Tapi ya memang ini belum menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Nah, kemudian metode pemberiannya adalah first come, first serve. Nah, allocation method. Yang pertama yang dilayani. Nah, setidaknya ini bisa dikurangi memory waste-nya tadi atau internal fragmentation-nya tadi ya, menjadi lebih optimal. Ya, tapi ya terjadi external fragmentation ya. Nah, ini apa itu? Skema ya, ilustrasi dari dynamic partition. Nah, ini dalam dynamic partition ada dua metode untuk free space allocation atau alokasi ruang yang tidak digunakan ya, yang tidak sibuk tadi ya, free. Yang pertama adalah first fit memory allocation dan base fit memory allocation gitu. Jadi Anda bayangkan punya koleksi buku di perpus, kemudian memiliki buku dengan berbagai bentuk dan ukuran ya. Anda di rumah kan pasti punya koleksi buku ya, entah bukunya macam-macam isinya apa gitu. Kemudian kalau misalnya ada teman Anda yang pinjam buku, maka bukunya kan diambil dari rak ya. Nah, itu kan otomatis kosong di situ ya. Kemudian ada lagi teman Anda yang sudah mengembalikan, yang sudah kemarin pinjam kemudian dikembalikan, Anda masukkan lagi. Gitu. Nah, ini tentu akan sibuk ya, Anda akan sibuk memilah-milah ini buku yang mana dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Anda membuat suatu tabel pengaturan ya, berupa tabel lokasi. Kalau bukunya yang gede ditaruh di sebelah sisi paling kiri misalnya.
Kalau bukunya yang ukuran sedang ditaruh di sisi tengah misalnya. Atau yang bukunya yang kecil-kecil, yang ukuran kira-kira 10 cm ya, lebarnya buku kecil itu yang kayak note-note gitu ya. Buku kecil, buku doa misalnya ya, seperti itu kan kecil-kecil ya. Buku saku lah ya. Itu taruh di paling kanan, misal seperti itu ya. Gitu. Atau misalnya Anda buat pengalokasiannya meskipun dengan menggunakan model tadi, Anda pilah-pilah juga berdasarkan misalnya topik bukunya, agama, komik, kemudian buku pelajaran dan sebagainya. Gitu. Ya, force with memory allocation lebih cepat, keuntungannya lebih cepat, kemudian kelemahannya ada memory waste ya. Kemudian base fit memory allocation, keuntungannya penggunaan memory space-nya lebih optimal ya. Kelemahannya lebih lama ya, lebih lama untuk mengatur alokasi atau space-nya. Baik, ini Anda baca sendiri nanti ya. Ini ya. Nah, deallocation. Nah, deallocation, apa itu yang disebut dengan deallocation? Kalau tadi kita bicara mengenai mengalokasikan memori untuk suatu proses atau job, maka kalau deallocation adalah sebaliknya. Bagaimana caranya memori itu di-free-kan ya, dilepas gitu ya dari penggunaan proses gitu. Jadi pengertian dari deallocation ini membebaskan ruang memori setelah digunakan. Nah, tadi kita lihat di slide kan ada kotak-kotak, kemudian ada memory address dan besarnya atau kapasitas dari memori. Nah itu kalau sudah selesai digunakan atau prosesnya sudah selesai, ya harus dilepas gitu ya. Jangan sampai tidak bisa dilepas, masih lekat di job tersebut ya, nanti kalau ada job yang lain mau menggunakannya nggak bisa. Maka perlu adanya yang namanya deallocation. Untuk sistem partisi tetap prosesnya cukup mudah ya. Saat pekerjaan selesai, manajer memori akan mengatur ulang status blok memori tempat pekerjaan disimpan ke kondisi kosong atau free ya. Free ini ya kita sebut kosong ya. Bisa diberi kode terserah ya, mau diberi 0 misalnya ya, atau kode 1 misalnya ya. Kalau free itu 0, kalau sedang busy atau sibuk adalah 1, seperti itu. Boleh-boleh saja. Kemudian dynamic partition system menggunakan algoritma yang lebih kompleks ya. Lebih kompleks karena algoritma ini menggabungkan area kosong memori bila memungkinkan. Nah, digabung. Yang kosong digabung. Nah, nanti pun juga yang kosong yang digabung yang bagaimana? Oh, ada yang terdekat, ada yang di antaranya, dan sebagainya. Itu. Nah, oleh karena itu ada 3 kasus. Kasus pertama adalah blok yang akan di-free-kan alokasinya berdekatan dengan blok kosong lainnya. Jadi blok yang di-dealokasi, yang mau di free-kan atau dikosongkan dekat dengan area kosong yang lain. Kasus yang kedua adalah ketika blok yang akan di free-kan dialokasikan berada di antara 2 blok kosong. Nah, kalau yang ini berdekatan, yang ini di antara. Jadi atasnya kosong, bawahnya kepake, bawahnya yang paling bawah kosong. Ini kasus kedua. Kemudian kasus yang ketiga, ketika blok yang akan dibatalkan alokasinya atau di dealokasi ya, di free-kan,
jauh dari blok yang free ya, lokasi yang free. Jadi ada 3 kasus. Nah, misalnya kasus pertama ini blok yang bersebelahan, blok are adjacent yang bersebelahan ya. Contoh, kita lihat ininya saja. Nah, ini dia. Pada alamat 7600, proses sedang berjalan sebesar 200K. Nah, ini akan berakhir, ya, ini busi ya, berakhir ya. Sehingga akan terjadi proses dialokasi. Harus dilepas gitu, supaya nanti proses yang lain bisa menggunakan di address yang ini. Maka setelah kosong, dia akan digabungkan ke kemana? Ya, kita lihat slide berikutnya. Digabung ke alamat 7800 ini. Ya, ini ke sini, pendekatan. Ya, besar 5K. Sehingga menjadi 205 saat di dealokasi. Nah, seperti ini ya. Gitu. Kemudian kasus yang kedua, ketika ruang memori yang akan didealokasikan antara dua blok free memory, ya. Prosesnya juga ya, mirip ya, mirip. Sebagai contoh, kita lihat ini. Nah, seperti ini ya. Contoh pada alamat free 7560, ini ukuran bloknya 20, ini free ya. Kemudian 7580, 20, busi atau sibuk, kemudian 7600, 205. Nah, bagaimana cara dealokasi pada skema ini? Maka dealokasinya adalah penjumlahan dari alamat ke-1, 2, dan 3. Nah, di sini ya. Ini 245. Kita lihat lagi. Oke, nah ini ya. 20 tambah 20, 40 tambah 205, 245. Digabung begitu. Nah, ini digabung 245 di alamat 7560. 7560 di sini ya, masuk naik ke sana. Set. Otomatis di bawah nanti diberi suatu null entry, ya, suatu kode null entry. Kemudian kasus 3, deallocating an isolated block. Ya, jadi mendealokasikan dari blok yang lain jauh gitu ya. Pada kasus ini ketika ruangnya akan didealokasi tidak berdekatan dari semua free area, jauh. Misalnya ada yang sibuk, ada 3 jejer-jejer dari atas ke bawah, kemudian yang urutan yang kedua yang mau di deallocation. Nah, kan jauh dari yang free ya, yang ke atasnya itu sedang busi atau sibuk, yang bawahnya pun juga sibuk. Nah, ini contohnya seperti itu. Ya. Kemudian ada juga skema relocatable dynamic partition. Nah, bagaimana cara kerja dari skema ini? Dengan skema alokasi memori ini, manajer memori merelokasi program untuk mengumpulkan atau gather ya, mengumpulkan semua blok kosong dan memadatkan untuk membuat satu blok. Nah, compact the empty block, dipadatkan. Yang kosong-kosong itu dipadatkan. Membuat satu blok memori yang cukup besar untuk menampung pekerjaan yang akan masuk gitu. Ya, ini namanya compaction ya. Compaction itu pemadatan space memory tadi ya. Pemadatan memori atau compaction memory. Jadi disebut juga sebagai pengumpulan ya.
display pengumpulan sampah atau garbage collection atau defragmentasi. Jadi yang kosong-kosong, kecil-kecil tadi dijadikan satu sehingga menjadi lebih lebih mudah di manage nantinya. Ya. Oke, ini nggak usah. Ini kita nggak usah. Ya, saya kira itu ya cukup mudah dipahami. Nah, kalau pengen lebih detailnya di buku yang sudah saya sertakan di bahan bacaan di Classroom sudah ada sudah ada ini penjelasannya secara detail. Ya, kemudian untuk latihan dan tugasnya silakan dikerjakan ini ya. Kemudian diupload ke dalam Google Classroom sesuai dengan batas waktu yang ada. Dan untuk praktikumnya silahkan dikerjakan yang lab 8, 9, 10 ya, sama exam chapter-nya 8, 9, 10. Tadi saya sempat lihat masih ada beberapa yang sangat kurang ya, bahkan hanya 1 dan 2 saja yang dikerjakan. Tapi ada juga yang sudah sampai 8 dikerjakan, ya nggak apa-apa, itu cukup bagus ya. Gitu ya. Intinya Anda berinisiatif sendiri sampai maksimal itu ya, kira-kira sampai di mana kita bisa maksimal mengerjakannya. Karena untuk praktikum sistem operasi dengan kondisi online seperti ini ya, penilaiannya saya mengandalkan yang dari NDC Linux ya, Cisco. Ya, saya kira dari saya itu ada pertanyaan mungkin. Kemudian kalau misalnya ada yang kesulitan apa nih kemarin nggak bisa absen ya, nggak bisa absen ya, silakan aja infokan ke saya ya. Tapi ya terutama tetap harus kerjakan tugas ya. Nah, nanti biar saya tahu mana yang bisa absen, mana yang tidak bisa absen gitu ya. Kendala apa kemarin? Administrasi ya? Iya, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. Ya, silakan WA ke saya, kirimkan list-listnya ya. Gitu. Nanti akan kita bantu absenkan secara manual. Dengan catatan tugasnya harus selesai dulu ya. Kalau tidak selesai tidak diabsenkan. Siap, Pak. Ya, itu Ya, Bapak. untuk tugas berlaku semua loh ya. Semua baik yang bisa absen secara mandiri maupun harus diabsenkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dinyalakan kameranya, yang ada kameranya, biar saya capture. Pakai PC, Pak. Ya. Saya pakai PC, nggak ada kamera ya, Pak? Oh iya, nggak apa-apa ya. Pak, itu yang midterm exam dikerjain, Pak? Oh, nggak apa-apa, dikerjakan. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan Sama saya bilang ini, tadi semaksimalmu ya. Sama mau nanya Pak, kan itu tadi di Classroom ada apa namanya disuruh kerjain chapter 8, 9, 10. Itu diserahkan nggak Pak ke itunya? Apa dikerjain aja, nggak usah serahin? Dikerjain aja. Saya bisa mantau di NetAcad di Cisco-nya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mana nih? Nggak ada yang nongol ini. Oh, galeri view-nya saya ya sekarang baru nampak semua ini. Semoga sehat semua ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Oh, pedas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak pada end? Saya end live ya. End meeting for all ya. Selamat sore.